Tak bisa dipungkiri, produk-produk dari Indonesia banyak diminati warga Timur Leste. Hal ini karena Timur Leste memiliki ikatan kuat dengan Indonesia. Berdasarkan data hingga tahun 2023, produk dari Indonesia mendominasi pasar impor Timur Leste setelah Cina, Vietnam, dan lainnya. Apalagi Timur Leste juga pernah menjadi provinsi ke-27 Indonesia, sehingga banyak produk dari Indonesia sudah sangat familiar di mata masyarakat Timur Leste. Beberapa produk dari Indonesia, mulai dari makanan, minuman, fashion, otomotif hingga produk lifestyle semuanya sudah dikenal luas. Sehingga tak heran jika produk Indonesia mendominasi dan masih menjadi yang terbesar di Timur Leste. Produk logistik dan BUMN Indonesia merajai Timur Leste. Timur Leste ternyata sampai saat ini masih belum bisa lepas dari Indonesia secara utuh. Meskipun menggunakan bahasa Portugis sebagai bahasa resmi dan mengadopsi dolar Amerika Serikat sebagai mata uangnya, namun nyatanya pemerintah Timur Leste masih tetap memilih Indonesia sebagai rekan perdagangannya dibandingkan Portugal atau Australia sekalipun. Nyatanya, 80% kebutuhan logistik negara tersebut dipenuhi oleh produsen-produsen Indonesia. Barang-barang itu mulai dari barang kebutuhan pokok seperti pasta gigi, deterjen, dan bahan-bahan makanan, susu, dan lainnya. Jika kita berkunjung ke sana, maka akan sangat mudah kita menjumpai produk Indonesia bertengger di etalase dan rak toko yang ada di Dili, ibu kota Timur Leste. Ketergantungan lainnya yang dilakukan oleh Timur Leste adalah pada bidang pendidikan dan konstruksi pembangunan. Nyatanya sampai saat ini, meskipun bahasa Portugis yang digunakan secara resmi, mereka merasa kurang sesuai dengan kondisi lingkungan Asia Tenggara dan Australia. Banyak masyarakat Timur Leste yang lebih memilih untuk melanjutkan pendidikan perguruan tingginya di Indonesia ketimbang di Australia. Kemudian pada bidang konstruksi pembangunan, banyak BUMN Indonesia yang mengerjakan proyek strategis di Timur Leste. Jika mengunjungi Timur Leste, maka akan sangat mudah menemui baleho dan bendera BUMN Indonesia bertengger di sana. Proyek strategis seperti pembangunan jalan, jembatan, bandara, hingga pembangkit listrik digarap oleh BUMN negeri seperti Wijaya Karya, Waskita, dan Brantas Abipraya. Tidak hanya dukungan untuk dana pembangunan proyek, pemerintah juga telah berhasil membuat bank asal Indonesia mampu berpenetrasi ke dalam Timur Leste, seperti Bank BRI dan Bank Mandiri. Contoh sukses lain adalah pembangunan gedung Kementerian Keuangan Timur Leste dibangun oleh PT PP dan Bandara Suai dibangun oleh Waskita Karya dengan dana yang dihabiskan hingga 60 juta US dollar atau sekitar 670 miliar rupiah. Ketergantungan yang cukup besar pada Indonesia tersebut membuat total nilai perdagangan yang dicapai Timur Leste yaitu sebesar 580 juta US dollar. Sebanyak 270 US dolarnya mengalir ke pundi-pundi perolehan Indonesia, atau jika dipresentasikan hampir separuhnya bergantung pada Indonesia. Tiga produk Indonesia yang jadi favorit warga Timur Leste. Wilayah perbatasan Indonesia dan Timur Leste menjadi salah satu area aktivitas perdagangan bagi warga dari kedua negara. Sejauh ini kecenderungan warga Timur Leste sering berbelanja ke Indonesia. Sasaran utama warga Timur Leste adalah kebutuhan pokok yang berupa produk olahan. Tiga barang yang paling banyak dibeli adalah mie instan, air mineral kemasan, dan semen. Mie instan menjadi idola karena wilayah perbatasan Timur Leste letaknya sangat jauh dari kota Dili yang menyediakan berbagai kebutuhan. Sehingga banyak warga setempat yang lebih memilih seberangi perbatasan untuk berbelanja. Begitupun dengan air mineral kemasan, kondisi air bersih layak minum masih sangat kurang sehingga banyak warga yang mencari ke Indonesia. Jarak warga ke Dili itu lebih jauh dibanding ke perbatasan. Jadi untuk Indomie dan air kemasan, mereka lebih memilih berbelanja ke perbatasan. Harganya juga tidak jauh beda. Sementara untuk semen lebih dikarenakan Timur Leste yang tengah dalam pembangunan, seperti bandara dan beberapa pembangunan gedung dan perumahan.
Selain 3 barang tersebut, warga Timur Leste juga mengimpor kopi, teh, dan beberapa bahan material untuk pembangunan. Ada kopi, teh, dan bahan-bahan bangunan, tapi jumlahnya kecil bila dibandingkan dengan 3 produk tadi. Sejarah lepasnya Timor Leste dari Indonesia. Dimulai pada tahun 1520, Portugis menjajah Timor Leste yang saat itu dinamai Timor Portugis. Disusul oleh Jepang dan Belanda yang berusaha menguasai wilayah Timor Leste. Belanda dan Portugal akhirnya membuat perjanjian Lisbon 20 April 1859 yang mengatur batas-batas wilayah koloni Belanda dan Portugal di Hindia Belanda dan Timor Portugis. Pada tahun 1974, rezim Estado Novo Portugal tumbang dan berujung pada pendirian Partai Politik Fretilin. Tujuan terbesar Fretilin yang berhaluan Marxisme adalah memerdekakan Timur Portugis dari penjajahan. Pada 30 November 1975, Timor Leste merdeka dari jajahan Portugis. Namun hanya selang 2 hari, 3 partai politik pesaing Fretilin, yaitu Partai Kota, UDT, dan Apodeti yang pro-integrasi Indonesia, mendeklarasikan integrasi ke Indonesia. Peristiwa ini dikenal sebagai Deklarasi Balibo. Deklarasi ini menjadi sebuah legitimasi pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto yang saat itu menentang keras gerakan komunisme untuk menginvasi Timur Leste di bawah rezim Fretilin yang berhaluan kiri. Operasi ini disebut sebagai Operasi Seroja. Invasi yang dilancarkan oleh Indonesia ini dibantu Australia, Inggris, dan Amerika karena ditakutkan jadi negara komunis. Pada tahun 1976, Timor Leste masuk ke Indonesia sebagai provinsi baru bernama Timor Timur. Di bawah kepemimpinan B.J. Habibie setelah diturunkannya rezim Soeharto, diadakan referendum pada 30 Agustus 1999 untuk menentukan apakah Timor Timur lepas dari Indonesia atau tidak. Hasil referendum menyatakan mayoritas rakyat Timor Timur ingin memerdekakan diri dari Indonesia. Terjadi gejolak konflik hingga pasukan penjaga perdamaian PBB untuk Timor Timur, Interfaith, turun tangan. Akhirnya, pada 20 Mei 2002, Timor Timur mendapatkan pengakuan dunia internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste.